pengukuran di baterai, teman-teman lakukan pengukuran di mesin ya. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin menjelaskan atas pertanyaan dari Bang Berkah Ponsel ya. Bang, spill dong cara menggunakan multitester digital, semoga dijawab. Oke, sekarang saya ingin mempraktekkan cara pemakaian multitester digital ya teman-teman, khusus untuk pemula. Jadi di sini saya punya mesin nih ya, akan kita buat praktek mesin Redmi Note 7 atau Redmi 7 nih teman-teman, dan papan cas Pipo Y91 ya. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya teman-teman harus tahu dulu ya fungsi-fungsi daripada lambang-lambang yang ada di multitester ini teman-teman. Poin pertama, jika teman-teman ingin mengukur hambatan aktif ya, contoh teman-teman dapat kasus handphone Pipo Y91 tidak bisa di charger teman-teman ya, kan teman-teman harus tahu dulu nih yang bermasalah konektor chargernya, baterainya, atau IC casnya teman-teman ya. Jadi langkah pertama teman-teman harus cek dulu untuk di bagian papan casnya, baru kemudian teman-teman lakukan pengecekan di baterainya, kemudian teman-teman lakukan pengecekan di mesinnya teman-teman. Itu step by stepnya ya. Kita tidak bisa menerima kasus langsung kita ponis mesin, langsung kita ponis IC power, langsung kita ponis IC CPU. Itu nggak bisa teman-teman, tanpa didahulukan dengan pengecekan yang akurat ya. Oke, sekarang kita beli contoh. Ini ada papan cas Pipo Y91. Anggap saja ini kita tidak tahu teman-teman, handphone masuk dalam keadaan mati total, tidak bisa dicas ya. Maka teman-teman harus mengeceknya. Teman-teman colok, kemudian teman-teman set di settingan 20 volt ya teman-teman. Ini arus berjalan, ini arus diam ya. Oke, ini arus berjalan dulu, kita set ke 20 volt ya. Kemudian teman-teman ukur, ini namanya pengukuran aktif teman-teman ya. Yang merah teman-teman letakkan di ground, dan yang hitam teman-teman lakukan di pengukuran intinya ya. Kita lihat itu ya teman-teman, arusnya 4 volt ya, 4,2 volt. Artinya konektor ini bagus teman-teman, tidak bermasalah. Oke, berarti ini bagus. Sekarang kita cek baterainya teman-teman, gitu ya. Untuk pengecekan baterai kita tidak bisa melakukan pengecekan di arus berjalan teman-teman, harus di arus diam nih ya. Voltase 20 ini ya. Nih. Oke, sekarang kita cek untuk bagian baterainya. Ini dia teman-teman. Nih. Kemudian akan kita lakukan pengukuran, ada nggak nilainya, sehingga yang dibutuhkan untuk bisa menerima arus di baterai itu terpenuhi ya. Sekarang kita cek, kita letak sini teman-teman, kita cek itu ya teman-teman. Ini terbalik, utarakan, arusnya 2,8 volt. Nah, biasanya untuk baterai yang mempunyai arus 2,8 itu antara bisa dan tidak bisa dicas teman-teman. Jadi teman-teman perlu yang namanya suntik tegangan ya, untuk di jalur baterai tersebut. Nih ya teman-teman, 2,8 volt. Untuk baterai yang normal yang mencakup arus sehingga bisa dicas itu 3,7 sampai 3,8 teman-teman. Itu pasti bisa dicas dan mungkin ada isinya teman-teman untuk baterainya. Sedangkan ini konsumsinya 2,8 gitu ya. Kemungkinan besar ini akan sulit dicas atau tidak juga teman-teman, bisa langsung bisa dicas juga. Jadi
Ya tergantung si kondisi baterai teman-teman. Jika kondisi baterai masih bagus, ini mungkin bisa dicas melalui charger ya. Oke, setelah teman-teman melakukan pengukuran di baterai, teman-teman lakukan pengukuran di mesin ya. Di mesin. Nah, teman-teman mau cek di bagian apa dulu nih? Kan gitu. Contoh, teman-teman melakukan penganalisaan, ternyata ada yang panas teman-teman di bagian area IC charger. Nah, teman-teman wajib mengukur apakah ada komponen yang konslet atau tidak ya. Itu menggunakan mode dioda teman-teman. Di sini ya, nih lambang dioda dan buzzer. Teman-teman melakukan pengukuran di mode dioda. Sekarang kita cek teman-teman melalui multitester digital. Yang merah kita letakkan di ground dan yang hitam kita cari kapasitor yang terjadi konslet teman-teman. Contoh di sini. Ini bagus teman-teman. Oke, ini kapasitor yang normal ya. Di sini bagus, ada nilainya teman-teman. Dan di sini bagus. Sekarang kita di sini. Nah, ini kapasitor yang konslet teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan pengecekan di mesin dan terdapat ada kapasitor yang dia memiliki memiliki suara bunyi yang sama-sama terdengar, itu artinya kapasitor konslet teman-teman. Teman-teman harus cek dulu kapasitor yang konslet atau di jalur kapasitor ini yang konslet, ataukah dia menuju ke IC cas ataukah dia menuju ke IC power. Kita harus tracking ya teman-teman, tracking jalur ini ya. Oke, itu pengukuran untuk mencari komponen yang konslet. Nah, kemudian jika teman-teman menemui kasus handphone hidup tapi layar tidak tampil, kecemplung air teman-teman. Kan gitu, setelah teman-teman lakukan pergantian tidak ada hasil, handphone tetap saja tidak tampil gitu ya. Nah, teman-teman wajib mengukur nilai dioda di konektor LCD-nya teman-teman. Sekarang masih kita set di mode dioda teman-teman. Sekarang kita ukur di konektor LCD ya, apakah ada nilainya atau tidak ya. Sama seperti tadi teman-teman, yang merah kita lakukan ke ground dan ini kita lakukan pengukuran teman-teman ya. Tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Nah, ini ground teman-teman. Tuh ya. Ini nilainya ada teman-teman. Nah, teman-teman cocokkan dengan skema yang teman-teman punya, entah itu Borneo atau sebagainya teman-teman. Kemudian jika teman-teman menjumpai jalur yang tidak ada nilainya, sedangkan di skematik itu ada nilainya, teman-teman harus telusuri ya, di mana jalur mengarah ke konektor yang tidak ada nilainya itu teman-teman. Itulah cara teknisi menemukan masalah menggunakan multitester digital teman-teman ya. Jadi kita sebagai teknisi harus punya skill untuk membaca multitester digital teman-teman, agar nantinya kita tidak salah ponis di handphone konsumen ya. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.